Yo guys, back again with me, Koko Driver. Hari ini gue mau ngajak kalian untuk jalan-jalan virtual lagi. Tapi kemana guys? Ya ke bengkel, mohon maaf ya. Belum bisa ngajak jalan-jalan virtual, bikin vlog ke luar negeri. Kita ke bengkel dulu aja. Jadi hari ini gue pengen bawa BMW X3 untuk servis part 2. Kenapa? Karena kalau buat kalian yang ngikutin itu, yang part pertama kan udah ngecek tuh ada masalah apa aja dan lain-lain, dan gue udah bilang di situ kalau air radiator mobil ini suka kosong sendiri. Dan minggu lalu tiba-tiba kosong lagi guys, padahal mobil ini jarang dipakai. Setelah pas diisi, setelah kosong tuh ya, notifikasi nyala di layar, buru-buru kita isi, kita top up coolant-nya. Nah pas buka kap mesin, lagi top up coolant, kita lagi tuang gitu ya, kan dari tabung cadangan reservoirnya itu ada selang ya menuju ke mesin. Disitulah ketemu ada tetesan yang parah banget cuy. Jadi di ujung selangnya itu airnya tuh coolantnya netes terus, banyak banget. So gue putuskan, wah ketemu nih masalahnya di mana, ada videonya juga, jadi gampang ya kalau mau ganti part, sudah langsung ketahuan kan mana yang mesti diganti. Gue pikir ya udahlah buru-buru diganti aja supaya nggak kena masalah di kemudian hari, karena coolant itu kan berfungsi untuk mendinginkan mesin ya. Kalau kita amit-amit, kalau gue biarin udah netes segitu banyak, tiba-tiba lagi dipakai jalan jauh, abis total coolantnya, jebol langsung mesin, bisa langsung overheat, piston langsung pada bengkok, dan ya udah merembet kemana-mana, turun mesin, overhaul dan lain-lain. Jadi daripada bela-belain hemat cuman selang doang, ya udah kita gas ganti dulu aja. Nah ini bagian yang bikin penasaran nih, gue juga penasaran. Berapa sih harga selang radiator sebuah BMW? Penasaran kan? Ya udah, yuk kita langsung ke bengkel bareng-bareng sekarang. Sampai guys di bengkel, gue ke bengkel spesialis BMW yang di Jalan Raya Serpong ya. Barusan gue tanya untuk harga spare part selangnya itu ada dua. Satu yang KW sekitar 800 ribuan, yang original 1,9 belum sama jasa pasang sama top up coolant lagi. So gue pilih yang original aja lah, soalnya kalau yang KW-KW nanti takutnya pakai sebentar getas lagi. Sekalian aja kita ganti yang kita ganti yang ori aja. Ini yang ori nih, Bang. Oh, dia agak lentur gitu ya. Iya, ininya lebih fleksibel. Oh, Jauh lebih, kalau yang nanti kalau mau lihat yang KW nanti si Bos biar tahu bedanya. Ini karetnya aja kita gini-giniin tuh. Jauh lebih fleksibel, kuat. boleh nggak saya Kalau lihat kaku, boleh. yang kaku? Sambil nge-vlog soalnya Iya. buat YouTube. Siap. Iya nih, kayaknya sih dari sini ngetes itu. Ada bekasnya ya. Tuh bekas airnya tuh masih ada di atas. Oke. Nih bandanya guys, selang begini doang 2 juta. Tapi beda banget katanya. Kalau yang KW tuh nggak bisa di begini-giniin nih. Nah kalau yang ori digini-giniin aja dia kuat. Jadi bahasanya gimana ya? Lentur tapi kuat. Tapi kalau yang KW katanya lebih apa ya? Lebih gampang getas gitulah. 1,9 juta selang doang. Jadi yang diganti selang yang ini nih guys. Nih, kemarin netesnya di sini. Netesnya banyak banget. Terus ini selangnya sama persis. Terbalik ya. Gitu. Beda. Nah, tapi Koko aja dah. Ntar saya beginiin Wow, ada. kalau rusak nih. Coba. Digini aja. Beda, ngerasain sendiri Coba biar ya. tahu. Lebih kaku kan. Kalau ini lebih lembut nih. Oh iya bener juga. Ini lebih lembut selangnya. Jadi dia fleksibilitasnya juga beda. Biarpun fleksibel tapi lebih kuat gitu lah ya kalau yang Ini ori. juga plastiknya, bahan material plastiknya ini juga jauh lebih kuat daripada yang ini. Finishingnya kelihatan ya. Ini lebih kasar ini ya. Lebih kasar kan, lebih soft, lebih halus. Dari kekuatannya juga beda, dia lebih kuat. Oke. Ini guys bedanya. Ini yang KW, ini yang ori. Bedain ininya nih. Dari kualitas plastik ujungnya aja, yang ini terlihat finishingnya lebih kasar ya. Kalau yang ini lebih halus dan ada cap ininya nih, made
apa, bukan made in deh, IPE Germany. Kalau yang ini sedikit lebih kasar. Terus feel to touch-nya ya, ini lebih nice banget gitu, nice to touch. Kalau yang ini ya berasa karet banget. Nggak tahu deh sugesti apa memang beda. Cuman ya udah kita pilih yang ori aja supaya aman. Sama selang ini udah sering patah nih. Cuman ini sih kondisinya masih ini, kalau nanti suatu saat udah ngeliat warnanya udah brown gitu ya. Oh, Jadi ada rembesan gitu ya? Bukan rembesan, sebelum rembesan dia kadang-kadang nggak sampai rembes, tiba-tiba langsung patah. Oh. Kalau dia patah langsung biar air habis. Nah, warnanya itu dia akan berubah. Ini kan masih hitam ya. Oh. Masih hitam. Kalau dia udah mulai garing, dia warna-warna di sini udah mulai ke putih-putihan, ke coklat-coklatan. Indikasinya tuh Indikasi ya. dia Berarti kalau udah garing. kayak gitu mendingan ganti ya. Mendingan ganti sebelum dia patah. Kalau patah kan langsung nggak bisa jalan, airnya langsung habis keluar. Oke kok, sip. Ini yang bocor nih kelihatan. Tuh, bekas air kan. Tuh. Iya. Di kepalanya Ini sih. ya. Kalau kayak gitu bukan dari kleman aja ya, itu kan memang Bukan. ininya udah. Dia kan modelnya kan dia gini, dia masuk ke pipa itu kan modelnya cuma tahanan seal. Oh. Masuk ke seal begini, dia jepit. Jadi biasanya ya dia udah mulai retak di sini. Oh, sini, iya. Sela-sela sini. Ya udah. Oke. Udah mulai keluar indikasi saat dia udah meretak. Nah, ini bisa suatu saat kalau dia udah parah banget bisa patah. Iya, malah bocor Jadi semua ya. yang bocor itu kan di sini tadi ya. Ah. Lihat kan begini. Iya. Nah, ini nih di sini dia kan ngeklaimnya plastiknya sampai sini. Ah. Ngeklaim di sini. Biasanya kelemahannya sini. Dia mulai retak. Oh ya, oke, paham. Bisa nanti kalau udah parah Ya copot sama ininya. Udah mau diproses nih guys, yuk kita kepoin. ini aja nih. Udah. Radiatornya juga off. Nih, dia udah hilang bagian atasnya. Dia buat dudukan seal. Harusnya ada seal satu lagi di sini. Oh, Dan yang nahan adalah ini, kupingnya ini nahan. Jadi sealnya taruh di sini nih kan. Oke. Kupingnya hilang, makanya seal jatuh, kemungkinan jatuh dalam tangki. oh, Pertanyaannya bahaya nggak kena menyumbas enggak? Si air itu nguap gitu muap, ya. ya. Jadi air itu akan berkurang, tapi jangkanya panjang. Oh, oke, oke. Nggak selalu. Tapi ini kalau beli tutupnya doang gini bisa kok? Apa? Bisa beli tutupnya dong, bisa. Beli tabung malah nggak dapat tutupnya, memang terpisah deh. Oh gitu? Tabung yang original maupun yang ini nggak ada tutupnya. Nah kalau yang ini tutupnya sendiri-sendiri, memang terpisah, selangnya sendiri, tutupnya sendiri. Tutupnya aja kena berapa nih? Tutupnya ada dua opsi, kalau mau yang original 400.000, kalau yang KW Taiwan 250. Akhirnya udah kurang lagi, padahal minggu kemarin baru di top up. Yang pas gue videoin bocor netes itu tuh sekitar minggu kemarin guys. Sekarang udah berkurang lagi katanya. Ditambah lagi ini tutupnya ternyata juga patah ya. Dan ada seal yang hilang nih, harusnya ada 2. Cuman kita tes dulu aja, ganti selang dulu. Kalau itu ternyata sebulan masih sering top up ya baru ganti tutupnya lagi. Nggak pernah pakai air. Bulan Iya, yang hijau. Itu ada olinya di dalam. iya ada olinya ini. Waduh. Itu simpan lihat ini yang kuning-kuningnya itu. Oh iya. Berarti nyebrang dong olinya ya, Iya, Mas? nyebrang. Bisa dari oli mesin, bisa dari oli matic. Waduh, coba sini. Nih guys, ada oli nyebrang di dalam apa? Tabung air coolant. Tuh yang kuning-kuning itu ya. Ya kan bener Mas, yang kuning-kuning itu ya. Iya. Jadi si oli matic-nya naik ke sini gitu. Iya. Atau sebaliknya, yang air bisa masuk ke dalam matic gitu. Oh. Coba deh, ntar pelan-pelan aja deh. Yang ini fokus ke yang radiator dulu aja. Kayak kental gitu ya jadinya ya. Olinya nyebrang. Tapi belum tahu oli mesin apa oli matic gitu ya. Mesti dicek lebih lanjut. Ini dikasih tekanan terus langsung bocornya Kelihatan yang bocor. banyak banget ya? Bagian selang radiator. Oh, oke. Itu dia.
kelihatan sih kalau nggak ada tekanan bos. Kalau ada tekanan kan kelihatan. Iya, iya. Tapi nggak ada yang retak ya. Cuman memang Iya, iya. udah kurang Kurang pelan. kunci gitu ya. Mungkin karena oli juga bisa bos melar. Karena oke. oli itu yang nyampur. Oh iya, yang itu ya nyampur ya. Ya udah sekalian ngecek aja deh. Iya. Ntar dicek dulu. Ini panas nggak, Bang? Lumayan. Ini dia nih selang lamanya, guys. Kalau dilihat sih secara fisik nggak ada kerusakan sama sekali ya. Kalau sejauh mata gue memandang nggak ada retak sama sekali. Cuman mungkin karena ini sudah lama, jadi nggak ngeplak gitu loh. Namanya karet plastik kan nggak ngunci banget. Lama-lama ada pemuaian gitu ya. Sama tadi dari info dari montir, kemungkinan dari oli nyebrang juga bisa. Jadi si ininya nih licin mungkin ya di ujung-ujungnya, jadi nggak ngeplak kunci gitu. Before, after. Ini ada cap BMW-nya nih kalau yang original ya. Oke, let's go dipasang. Klik, enak banget tuh suaranya. Jadi yang baru itu di sini klik, di situ klik, enak. Setelah ini berarti ke sana diangkat cek kolong gitu. Cek oli matic. Kalau misalkan ternyata oli matic, berarti seal packing matic gitu atau gimana? Dari ini bos, cooler nih. Gitu. Bukan Cooler. cooler matic nih. Selangnya atau? Coolernya kayak gini modelnya. Dia Oh, pendingin oli matic. Dia Oke, ada oke, air, ada oke. oli, gitu. Ah. Kalau kan di sini oli mesin, Ah. dia ada oli mesin, ada air. Kan air sini. Ah, Ini ah, radiator ah. sama oli gitu. Oh yang ini nih yang besi ya? Ya itu sama, itu buat oli matic. Oke. Nah bisa Kalau- aja olinya dari situ gitu naik ke Ya, sini. Ya. Atau Kak. sebaliknya, airnya masuk ke dalam matic gitu. Berarti kuncinya di sini dulu nih. Iya. Kalau ini ternyata yang penyebabnya, ganti ini nih satu Iya, gelondong ganti gitu. Itu, nanti ini coolernya. Modul cooler gitu ya kayak gini ya. kayak gitu. Selangnya udah diganti pakai yang baru, tapi sebelum diisi coolant yang bagus, dites dulu nih selangnya masih ada bocor apa enggak pakai alat ini. Jadi dia ngasih tekanan udara ke tabung ini, terus nendang airnya ke sini. Nah kalau masih ada bocor, kayak tadi netes, sekarang nggak ada bocoran ya mas? Iya. Aman. Kelihatan juga. Ada rembukan lagi di titik lain. Dari selang ini namanya. Oh itu ya? Ada airnya. Karena udah ada Oh, ya, bergerak ini ya. Ya dicek, ada lagi rembesan lagi, ada indikasi rembesan dari selang lain ya. Sekarang gue mau nanya harga spare partnya dulu. Nih barangnya yang minta diganti ya. Selang Mickey Mouse kalau kata montir. Ini KW-nya yang ready 350.000. Tapi berhubung yang itu tadi satunya udah ori, gue pikir udah langsung yang ori juga lah. Jadi sekalian pesan yang originalnya mungkin lusa atau besok baru ready, kita baru pasang. Harganya 800 ribuan tadi. Sekarang lagi mau diangkat mobilnya untuk ngecek yang tadi tuh.
ada oli nyebrang ke tabung radiator. Itu mau dicari oli apakah yang ada di situ? Apakah oli mesin yang nyebrang atau oli matic? Tapi mesti diangkat, ngeceknya dari kolong. Sekaligus mau ngecek ini, apa, electrical. Jadi mobil ini tuh kemarin sempet pas pagi-pagi gue nyalain, muncul power steering faulty gitu di MID-nya. Cuman nggak berapa lama gue nyalain, di ini faulty-nya hilang. Makanya sekarang lagi mau ngecek sekalian. Jadi cuman kayak diikat-ikat doang gitu ya. Saya ngambil dari bekas soalnya. Kemungkinannya pernah butuh. Kayaknya ya. Mau disambung. Kayaknya bisa dibuka dulu aja biar. Oli matic-nya udah dicek, ternyata bening, jadi aman. Kemungkinan terbesar dari yang modul coolernya itu ya. Cooler matic yang tadi itu ya. Ya, ada lagi aja PR-nya. Paku segede gini cuy, nancep. Tapi seinget gue sih ini bannya RFT deh. Iya, masih run flat sih. Cuman nanti kita cabut aja lah habis dari sini. Kabel power steeringnya ternyata pernah disambung. Ya maklum lah ya, gue beli mobil ini pre-love gitu kalau kata cewek, atau used car, mobil bekas. Baru ketahuan tuh. Jangan berprasangka buruk dulu ya, ternyata ada kemungkinan pernah digigitin tikus. Makanya disambung. Soalnya kalau beli kabel baru gitu, emang nggak bisa kali ya mas? Mesti satu modul gitu ya? Full satu gelondong ganti electric power steeringnya. Tadi gue tanya, kalau di Astra estimasi 50 jutaan. Guys, coolernya ada kemungkinan rusak dari cooler matic di mobil gue. Kalau yang ini sih punya X1. Katanya dari sini tuh di dalam ada kisi-kisi, terus nyebrang ke sini, jadi nyampur. Gue lagi tanya dulu nih, harga spare partnya berapa? 5.500.000 ya? Coolernya doang. Belum jasa pasang berarti? Belum yang lain. Kalau ganti ini berarti Beda lagi. mesti kuras lagi, Iya. mesti pasang lagi. Iya, itu barangnya doang katanya. Oke. Udah rapi guys, kabel power steering ya. Semoga nggak keluar-keluar lagi faulty-nya ya. Dirapin sampai ciamik. Guys, tadi udah diisi air putih, ada buih-buih kental-kental ini ya, putih-putih, ini oli nih. Jadi kemungkinan nextnya akan gue ganti cooler oli matic-nya dan beresin sekalian sama yang itu tuh, selang Mickey Mouse katanya. Untuk hari ini kayaknya kita beresin yang selang radiator atas dulu aja lah. Soalnya waktunya juga udah habis, udah jam 11. Berarti dari kabel tadi kali ya? Kemungkinan bisa dari kabel, bisa dari apa namanya, power steeringnya juga bisa. Terakhir lagi di scan dulu ya. Ya udah, Clear semua ya. Oke, di clear aja. Oke, faulty-nya sih minor ya, electrical power window gitu, dan keluarnya intermittent. Memang sesekali suka error power window-nya, suka turun sendiri. Tapi jarang banget sih, paling dari 10 kali pemakaian 1 kali ya begitu. Oh iya, masalah berikutnya, pintu bagasi nggak bisa kebuka sempurna ya, selalu kayak setengah gini doang. Sekarang si mekaniknya lagi coba nyetingin, moga-moga bisa lah. A few moments later.
Gue coba iseng-iseng nyeting waktu kemarin nggak bisa. Tapi gue nyeting di sini tiba-tiba bisa guys. Nih ya. Tadi sebelum gue pencet-pencet, bagasinya tuh cuman kebuka segini doang. Sekarang tuh bisa. Jadi gue buka paksa tadi sampai mentok ya, terus gue setting dari sini sampai bunyi, terus udah deh. Sekali lagi ya, tes. Bisa. Akhirnya selesai juga nih ke bengkelnya ya, dan hari ini kesimpulannya gue hanya ganti selang radiator atas yang sudah benar-benar terlihat rusak. Udah nggak lain nggak bukan gitu loh. Tadi kelihatan banget kan bocor. Itu biayanya di 1,9 juta selangnya doang. Untuk jasa pasangnya tadi 250.000 sama scan itu 150.000. Berarti untuk yang ngurut kabel power steering itu tidak ada biaya, tadi dibantu. Terus sama electric power backdoor-nya gue bisa nemuin sendiri solusinya ya, jadi nggak jadi PR, itu udah beres. Nextnya mobil ini masih minta jajan satu cooler matic karena tadi oli nyebrang. Kedua, PR-nya itu selang radiator yang Mickey Mouse yang bawah, ada kerak rembesan juga. Tadi karena KW, terus yang satu yang atas gue udah beli yang ori. Menurut gue tanggung gitu, mendingan udah sekalian aja dua-duanya ori, dan harganya juga bedanya nggak terlalu fantastis. Yang Mickey Mouse itu 350.000 KW-nya, yang orinya 800 apa 900. Jadi udah gue pikir udah gue pesan yang ori aja deh, nanti sekalian yang apa namanya, sekalian yang ori itu datang sekalian ganti cooler matic, jadi beres semua. Oh iya, sama nextnya PR-nya adalah tambal ban dan spuring nih guys. Tadi kena paku, gede banget pakunya. Ya udah segitu aja ya. Kesimpulannya, apakah BMW itu rewel seperti yang orang bilang? Menurut gue enggak ya, karena semua yang rusak itu ya karena pemakaian juga. Selang-selang itu kan dia berbahan karet. Jadi ya seiring pemakaian pasti kalah dengan cuaca, dengan suhu. So minta diganti, dan umurnya juga panjang, udah dari 2013 kan mobil ini sejak baru, dan sekarang udah 12 tahunan. Mulai ada yang minta dijajanin, ya menurut gue itu lumrah lah ya untuk semua mobil yang dipakai. Pesan dan ini berasa banget ya pakunya. Wah, kayaknya mesti ke ini dulu deh, ke tambal ban ya. Kita langsung ke tambal ban. Tadi rencananya gue mau cabut sekalian spuring, tapi kayaknya berasa banget. Kita lanjut ke bengkel tambal ban. Moral of the story dari gue sebagai si petrolhead, penghobi mobil, semua mobil tuh bakalan rewel kalau kalian nggak berani keluarin duit atau keluarin budget buat perawatan. Mau mobil apapun pasti rewel. Malah gue bilang ya, kalau mobil-mobil Eropa itu lebih enak karena dia semua computerized. Jadi kalau ada apa yang sudah minta jajan, minta ganti, dia bisa kasih notifikasi di komputernya. Mobil-mobil Eropa keluaran yang baru ya, di atas 2010 sih, atau 2008 udah mulai ada computerized gitu. Dan ya itu, kalau sudah waktunya ganti, udah indikasi atau gejala, ya jangan diirit-irit. Jangan ntar deh, atau diakal-akalin, mungkin beli yang KW deh, atau diakalin diikat dulu deh. Nah itulah yang membuat sebuah mobil jadi rewel, mau apapun mereknya. Makanya hari ini gue bilang, oke, itu udah terang-terangan itu rusak, ganti. KW atau ori? Ori. Kalau gue prinsipnya gitu, lebih baik sekalian ganti ori, mahal tapi awet. Makanya semua balik lagi guys, semoga video gue ini gue bikin untuk nambah wawasan kalian juga, untuk sharing juga, supaya kalian tuh kalau mau beli mobil bekas atau ada mobil yang udah minta jajan, ya jangan diirit-irit. Kalau udah jelas rusaknya apa, ganti. Jangan berpikir ntar dulu deh, hemat budget. Tahu-tahu begitu
Dihemat, budgetnya memang kehemat, nggak keluar duit, tapi besoknya jebol sampai ke mesin-mesinnya. Jadi malah keluar budget 2-3 kali lipat, lebih parah. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga menghibur dan menambah wawasan buat kalian yang nonton. Thank you for watching, see you in the next video. Sekarang gue mau ke tambal ban dulu nih. Ini berasa banget duduk-duduk ya. Ini kayaknya di Jalan Raya Serpong nih. Oh ya, by the way, ngomong-ngomong tadi bengkelnya namanya Anugrah Motor buat kalian yang penasaran. Dia spesialis BMW. Bye-bye. Untung bisa ditambal biarpun RFT. Tambal tusuk gitu. Sekalian gue kuras nitrogen semua lah biar lebih enak bawanya. Satu bannya kena 10.000 doang soalnya.